Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Caritas Minudue dari kelas C, Angkatan 2019, Prodi S1 Farmasi, Universitas Megariski Makassar, dengan NIM B1A1-19090. Kali ini saya akan membahas materi tentang lipid. Berbicara tentang lipid, dalam kehidupan bermasyarakat, lipid biasanya diartikan sebagai lemak. Tetapi, pada dasarnya, lipid tidak semena-mena mempelajari tentang lemak saja, melainkan lipid juga mempelajari tentang lemak dan juga minyak. Pada dasarnya, lipid mempunyai arti kelompok molekul alami yang meliputi lilin mineral, vitamin, dan juga sterol yang larut dalam bentuk lemak ataupun minyak, di mana lipid ini bisa berasal dari lemak hewani atau berasal dari tumbuhan yang bisa disebut sebagai minyak nabati. Lipid ini juga memiliki komponen-komponen tertentu. Berbicara tentang komponen kelompok lipid, di mana komponen molekul lipid terdiri dari lemak, lilin, fosfolipid, dan juga steroid. Lemak sendiri merupakan molekul besar yang terdiri dari 3 molekul asam lemak yang terikat pada molekul gliserol dan molekul asam lemak rantai panjang atom karbon kovalen akan terikat dengan ikatan nonpolar untuk membentuk atom hidrogen sepanjang rantai karbon dengan gugus karbosil yang melekat pada salah satu ujung. Oleh karena itu, ikatan karbon hidrogen adalah nonpolar dan membentuk rantai karbon hidrofobik, yang berarti mereka tidak larut dalam air. Berikutnya lilin. Lilin ini mirip dengan lemak, kecuali bahwa lilin ini terdiri dari hanya satu asam lemak rantai panjang yang terikat pada kelompok alkohol rantai panjang. Oleh karena itu, rantai karbon nonpolar panjang pada lilin sangat hidrofobik, atau yang berarti tidak memiliki afinitas untuk air. Berikutnya, fosfolipid, di mana fosfolipid ini juga mirip dengan lemak. Akan tetapi, fosfolipid memiliki 2 rantai asam lemak yang terikat gliserol dan mengandung elemen fosfor. Fosfolipid ini unik karena memiliki hidrofobik serta hidrofilifik akhir. Berikutnya adalah steroid. Steroid secara struktural berbeda dengan lemak lainnya, di mana pada steroid, rangka karbon steroid dibengkokkan untuk membentuk 4 cincin yang menyatu sehingga tidak mengandung asam lemak. Steroid yang paling umum ada pada kolesterol dan merupakan komponen dari membran sel dan diperlukan untuk fungsi yang tepat dari sel-sel saraf. Jadi teman-teman, pada dasarnya komponen molekul lipid itu terdiri dari lemak, lilin, fosfolipid, dan juga steroid yang menjadi dasar untuk membedakan komponen ini adalah di rantai molekulnya, di mana lilin ini dia terdiri dari 1 molekul asam lemak, sedangkan fosfolipid terdiri dari 2 molekul asam lemak, sedangkan lemak sendiri terdiri dari 3 molekul asam lemak, sedangkan steroid tidak sama sekali memiliki asam lemak. Pada slide pertama, kita telah membahas bahwa lipid berkaitan dengan lemak dan juga minyak. Pada dasarnya, lemak dan juga minyak ini memiliki perbedaan yang mendasar. Pada slide ini, kita akan mempelajari tentang perbedaan lemak dan minyak, di mana perbedaan lemak dan minyak ini meliputi
Yang pertama, pada temperatur kamar, lemak akan berwujud padat, sedangkan minyak akan berwujud cair. Berikutnya, gliserida pada hewan merupakan lemak dan berasal dari hewan sehingga disebut dengan lemak hewani. Sedangkan minyak gliserida berasal dari tumbuhan yang berupa minyak yang biasa disebut sebagai minyak nabati. Berikutnya, gliserida pada lemak merupakan asam lemak jenuh, sedangkan pada minyak merupakan asam lemak tak jenuh. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang lemak jenuh dan juga lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang mengandung ikatan tunggal antara atom karbon dalam rantai hidrokarbon. Oleh karena itu, rantai asam lemak bersifat lurus, memungkinkan molekul asam lemak untuk berkerut dan berdekatan. Asam lemak jenuh adalah padatan pada suhu kamar. Oleh karena itu, mereka disebut dengan lemak. Suhu lele lemak sangat tinggi karena adanya sejumlah gaya van der Waals di antara molekul asam lemak. Sebagian besar lemak hewani terdiri dari asam lemak jenuh. Karena sifatnya yang sepenuhnya jenuh, asam lemak ini tidak memiliki efek pada hidrogenisasi. Pada dasarnya, asam lemak jenuh memiliki partikel molekul yang berkaitan, sehingga dia akan membentuk partikel yang padat. Oleh karena itu, kenapa lemak jenuh ini sangat identik dengan lemak sesungguhnya. Selain itu juga, lemak jenuh ini biasanya berasal dari lemak-lemak hewani, di mana contoh makanannya itu seperti daging, keju, ataupun mentega yang dapat kita jumpai di sekitar kita. Berikutnya adalah lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang mengandung setidaknya satu ikatan ganda dalam rantai hidrokarbon. Kehadiran ikatan ganda menyebabkan rantai hidrokarbon menekuk. Oleh karena itu, asam lemak tak jenuh tidak dapat dikemas sebagai asam lemak jenuh dan mereka menjaga jarak antar molekulnya. Inilah sebabnya mengapa asam lemak tak jenuh adalah cairan pada suhu kamar. Oleh karena itu, mereka disebut minyak yang mengandung suhu lele lebih rendah dari asam lemak jenuh. Sebagian besar asam lemak dengan asal tumbuhan tidak jenuh. Asam lemak tak jenuh dapat jenuh dalam proses yang dikenal sebagai hidrogenisasi. Pada dasarnya, asam lemak tak jenuh memiliki ikatan antar partikel yang memiliki jarak. Oleh karena itu, pada suhu kamar, di mana lemak tak jenuh itu lebih banyak dijumpai dalam bentuk cairan, seperti minyak-minyak, baik itu minyak wijen, minyak goreng, dan minyak sebagainya, termasuk dalam lemak tak jenuh. Tetapi, asam lemak tak jenuh ini dapat juga berubah menjadi lemak jenuh, di mana jika melalui proses namanya proses hidrogenisasi. Baik, tadi kita sudah mempelajari apa itu asam lemak jenuh dan apa itu asam lemak tidak jenuh. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Di mana asam lemak jenuh bersifat non-esensial, sedangkan asam lemak tak jenuh bersifat esensial. Berikutnya, asam lemak jenuh dapat disintesis oleh tubuh, sedangkan asam lemak tidak jenuh tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Berikutnya, asam lemak jenuh pada suhu kamar dia akan
berupa padatan, sedangkan asam lemak tidak jenuh pada suhu kamar dia akan berupa cairan, seperti minyak. Asam lemak jenuh diperoleh dari sumber zat hewani, contohnya seperti mentega, daging, ataupun minyak lemak padat lainnya. Sedangkan asam lemak tidak jenuh diperoleh dari sumber zat nabati, contohnya minyak goreng ataupun minyak-minyak lainnya. Berikutnya, asam lemak jenuh tidak ada ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tidak jenuh memiliki ikatan rangkap. Pada pembahasan tadi, kita sudah membahas tentang apa itu lipid beserta komponen-komponen dari lipid. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang fungsi lipid itu sendiri. Di mana fungsi lipid yang pertama adalah untuk produksi energi dan penyimpanan. Peran utama dari lipid dalam tubuh manusia adalah untuk menyediakan energi untuk otot dan proses tubuh. Lemak adalah energi padat yang mengandung 9 kalori per gram, sedangkan protein dan karbohidrat hanya mengandung 4 kalori per gram. Sekitar setengah dari bahan bakar yang dibutuhkan tubuh saat ini untuk beraktivitas adalah berasal dari lipid. Berikutnya, fungsi lipid untuk isolasi dan perlindungan. Lipid juga digunakan untuk melindungi serta menjaga imun tubuh manusia. Manusia memiliki lapisan lemak di bawah kulit yang membantu untuk menjaga secara reguler suhu tubuh internal manusia. Meskipun kadang-kadang suhu tubuh manusia sering berubah-ubah. Organ-organ vital manusia seperti ginjal ataupun paru-paru dan sebagainya juga memiliki lapisan lemak tersendiri di sekitar mereka yang bertindak seperti pembungkus gelembung untuk melindungi organ-organ tersebut dari cedera. Tanpa lapisan lipid ini, setiap benjolan dan memar bisa menyakiti organ Anda. Berikutnya, fungsi lipid untuk pencernaan dan penyerapan. Lipid dalam tubuh manusia sangat penting untuk pencernaan dan penyerapan makanan dan juga nutrisi. Asam empedu yang dihasilkan dari lipid dalam hati manusia memungkinkan lemak dan air untuk mencampur atau dapat dicampurkan dalam usus manusia dan membantu dalam pemecahan dan penyerapan makanan. Berikutnya, fungsi lipid untuk struktur dinding sel. Lipid esensial, asam linolenat, dan asam linoleat yang penting untuk kesehatan manusia. Asam-asam tersebut tidak dapat dibuat dalam tubuh manusia dan harus datang dari makanan Anda. Atau asam-asam tersebut biasanya berasal dari setiap makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Asam-asam tersebut digunakan dalam produksi membran sel dan juga hormon, serta untuk menjaga penglihatan dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Lipid ini menyediakan struktur dan dukungan untuk dinding setiap sel dalam tubuh, ataupun juga membantu pada komunikasi antar sel-sel yang ada pada membran sel setiap makhluk hidup, khususnya manusia. Berikutnya, fungsi lipid untuk produksi hormon. Kolesterol adalah jenis lemak yang dibutuhkan
untuk memproduksi hormon steroid yang penting dalam tubuh manusia. Estrogen, testosteron, progesteron, dan bentuk aktif dari vitamin D, semua terbentuk dari kolesterol dan diperlukan untuk mempertahankan kehamilan atau janin dari seorang ibu yang sedang mengandung. Mengembangkan karakteristik seks dan juga mengatur kadar kalsium dalam tubuh. Menurut American Heart Association, sekitar 25% dari kolesterol dalam darah Anda berasal dari diet Anda, dari makanan hewani seperti kuning telur, keju, dan udang. Dan 75% terbentuk dalam hati Anda dan sel-sel. Sekian materi lipid dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sampai jumpa.